Di hutan yang hijau dan rimbun, hiduplah seekor monyet bernama Mumu. Mumu berbeda dari monyet lainnya. Mumu malu. Semua monyet pandai memanjat, tapi Mumu takut ketinggian. Dia tidak bisa memanjat pohon seperti teman-temannya. Aduh, aku benci takut ketinggian. Mumu mengeluh dengan frustrasi. Namun, Mumu sangat pintar. Dia memiliki ide cemerlang. Mumu mulai mengumpulkan tali dan kayu. Dengan kerja keras, Mumu membuat jembatan gantung yang menghubungkan pohon-pohon. Semua monyet terkejut dan senang. Wah, keren sekali Mumu, kata salah satu monyet dengan terkesan. Sekarang kita bisa menyeberang dengan mudah, tambah monyet lainnya dengan rasa syukur. Mumu mungkin takut memanjat, tapi dia menggunakan kelebihannya untuk membantu semua orang. Dia membuktikan bahwa kita tak harus bisa segalanya. Yang penting, kita gunakan kelebihan yang kita punya. Mumu berkata dengan senang. Pesan moral, tak harus bisa segalanya. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Ini akan jadi mahakarya, Sasa berkata dengan riang dan berbisik. Sasa sedang bersemangat untuk melukis. Dia melihat sayap kosong temannya sebagai kanvas yang sempurna. Hei, apa yang kamu lakukan di sayapku? Teman serangga bertanya dengan marah. Sasa terkejut dan berhenti melukis. Lihat, kamu merusak sayapku. Aku tidak suka ini. Teman serangga berkata lagi dengan amarah. Sasa merasa bersalah melihat temannya marah. Maafkan aku tidak seharusnya melukis tanpa izinmu. Sasa berkata dengan menyesal. Sasa meminta maaf dengan tulus. Bagaimana kalau kita membuka galeri hutan, kita bisa melukis bersama dan semua orang bisa menikmati. Sasa berkata dengan bersemangat. Ide yang bagus, aku suka itu. Teman serangga setuju dengan antusias. Sasa belajar bahwa kreativitas harus menghargai orang lain. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Beruang tukang koleksi batu bubu, koleksi batu berkilau, dan tak mau meminjamkan. Saat banjir datang, ia gunakan batunya untuk menahan air dan menyelamatkan sarang. Pesan moral, koleksi tak berguna kalau tak dibagi saat dibutuhkan. Mungkin waktunya untuk berbagi, agar batu-batu ini bisa lebih berarti bagi yang lain. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Lumba-lumba suka menolong Lili selalu siap membantu teman. Tapi saat ia sakit, semua teman bergantian merawatnya. Pesan moral, kebaikan akan kembali padamu. Terima kasih semua. Aku merasa lebih baik karena kalian. Kami semua bersyukur melihatmu pulih, Lili. Suatu hari nanti, aku ingin seperti Lili, membantu teman-temanku. Kisah Lili menginspirasi perairan, mengajarkan bahwa kebaikan adalah bahasa persahabatan. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Di sebuah hutan yang rimbun, hiduplah seekor gajah bernama Gogo. Gogo si gajah tukang bersuara keras, selalu bicara dengan suara yang sangat keras. Aduh Gogo, jangan berteriak begitu. Kaget aku, Panda berkata dengan suara biasa. Panda, teman Gogo, terkejut mendengar suara Gogo yang menggelegar. Gogo hanya tertawa. Hehe, maaf Panda, aku memang suka bicara keras. Gogo menjawab dengan santai. Gogo, suaramu membuatku takut, aku sampai jatuh dari pohon. Burung kecil yang sedang bertengger di pohon pun ikut protes. Gogo merasa tidak enak. Maafkan aku, burung. Aku tidak bermaksud membuatmu takut, Gogo berkata dengan tulus. Gogo mulai berpikir. Ia tidak ingin teman-temannya menjauh karena suaranya. Ia memutuskan untuk belajar bicara lebih pelan. Gogo berlatih setiap hari. Awalnya sulit, tapi lama-kelamaan ia mulai terbiasa. Ia mencoba mendekati teman-temannya lagi. Hai Panda, apa kabarmu hari? Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Nuri suka berbagi cerita, Nani punya banyak cerita menarik. Ia mulai membacakan cerita tiap sore dan disukai semua anak hutan. Pesan moral, cerita yang dibagi bisa menginspirasi. Nuri, bisakah kamu menceritakan cerita lagi besok? Tentu. Aku punya banyak kisah yang menunggu untuk diceritakan. Cerita-ceritamu membuat kami bermimpi dan melihat dunia dengan warna baru. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Cicak tukang bergaya Cici suka pakai baju warna-warni dari daun. Ia ajak teman mendaur ulang jadi baju baru. Pesan moral, gaya bisa ramah lingkungan juga. Lihatlah, bagaimana kami bisa membuat sesuatu yang indah dengan apa yang sudah kita punya. Apa kamu punya ide? Bagaimana dengan bunga itu? Tentu, bunga itu bisa jadi topi yang cantik. Dengan sedikit imajinasi, kita bisa menciptakan keindahan baru. Ingat, semua dimulai dari menghargai alam.
Alam adalah inspirasi terbaik kita. Mari ciptakan keajaiban bersama. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Panda tukang masak Poppy suka memasak makanan unik. Dia mengadakan pesta hutan pertama dan semua senang. Pesan moral, hobi bisa membawa kebahagiaan bersama. Poppy, pesta itu menyenangkan sekali. Rasa makanannya luar biasa. Terima kasih Raya. Rasanya senang melihat semua bahagia. Kamu tahu Poppy, bisakah kita membuat ini menjadi tradisi mingguan? Itu ide yang bagus. Kita bisa bergilir memasak dan saling mengajarkan resep. Bersama, note to you Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Di sebuah laguna yang tenang, hiduplah seekor flamingo bernama Fufu. Fufu sangat menjaga kebersihannya. Bulu-bulunya selalu merah muda cerah, tanpa setitik pun noda. Aduh, aku terjebak! Kakak berteriak dengan suara khawatir. Kakak adalah teman baik Fufu, seekor kura-kura kecil yang ceria. Hari ini, kakak sedang bermain di dekat lumpur, ketika tiba-tiba dia terperosok. Lumpur? Tidak, aku benci lumpur. Fufu berkata dengan rasa jijik. Fufu melihat kakak dari kejauhan. Dia sangat terkejut. Aku datang kakak, Fufu berkata dengan penuh tekad. Tanpa ragu, Fufu berlari menuju lumpur. Dia tahu temannya membutuhkan bantuannya. Fufu masuk ke dalam lumpur. Lumpur memercik ke seluruh bulunya, membuatnya kotor dan berlumpur. Terima kasih Fufu, kamu sahabat terbaik. Kakak berkata dengan lega. Persahabatan lebih penting daripada kebersihan kakak. Fufu berkata dengan lembut. Fufu tersenyum pada kakak, walaupun bulunya. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya.